Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Belajar Bareng Andi Encil. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 11, yaitu dengan materi jenis-jenis karya tulis ilmiah. Teman-teman, banyak loh dari kita yang masih belum mengetahui atau memahami apa itu karya tulis ilmiah. Padahal sebenarnya itu perlu kamu kuasai karena pasti akan dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan dan pekerjaan nantinya. Jadi daripada bertanya-tanya lagi, lebih baik kita mulai saja ya penjelasannya. Karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Juga biasa disebut sebagai tulisan akademis, karena biasa ditulis oleh kalangan kampus perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Langsung saja, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang berisikan artikel. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka ataupun hasil pengembangan sebuah proyek. Yang kedua yaitu makalah, adalah karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan bermacam-macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang ketiga yaitu skripsi, adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu atau berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya. Yang keempat, kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima yaitu paper, adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya. Sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan atau S3, sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam, tesis, adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang ketujuh atau yang terakhir, disertasi atau PhD, tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terperinci, disertai berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Nah, jadi jenis-jenis karya tulis ilmiah yaitu yang pertama artikel, makalah, skripsi, kertas kerja, paper, tesis, dan disertasi. Nah, untuk menulis yang baik kita harus mengetahui sistematika karya tulis ilmiah supaya tulisan kita dapat dipahami oleh pembaca dengan baik. Nah, jika ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. 口寄せの術